Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wajo. Saya di sini bersama salah satu rekan saya dari SDN 232 Telesang yang bernama Bu Hasni untuk melakukan percakapan observasi. Assalamualaikum Bu Hasni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya Bu, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum saya nantinya mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, adapun dilakukannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui jalannya atau proses pembelajaran Ibu nantinya di kelas. Dan kenapa percakapan pra-observasi ini dilakukan itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran nantinya di kelas, agar bisa nantinya memberikan pembelajaran yang lebih cakap, lebih mantap seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan di pembelajaran nanti? Terima kasih. Jadi berdasarkan rancangan yang saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik saya nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi letak geografis dari kehidupan sosial budaya, kemudian ekonomi dan politik di wilayah negara ASEAN. Kemudian yang kedua, peserta didik saya nantinya diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi karakteristik letak geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah negara ASEAN. Jadi itu yang saya harapkan nantinya peserta didik saya mampu mencapai. Oke, jadi di sini tujuan pembelajaran Ibu nantinya itu ada dua ya, yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira apa nih Bu area pengembangan yang ini atau hendak Ibu kembangkan dalam pembelajaran nantinya? Oh ya, untuk area pengembangan mungkin yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama pengetahuan dan kecakapan peserta didik, kemudian mengidentifikasi karakteristik letak geografis dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua itu saya ingin mengembangkan keberanian peserta didik saya itu tampil dan menyajikan hasil identifikasinya dengan baik. Jadi ada dua ya Bu area pengembangan yang ini Ibu kembangkan di pembelajaran nantinya, yaitu yang pertama Ibu mengharapkan atau ingin mengembangkan masalah pengetahuan dan kecakapan ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah keberanian ya Bu ya. Ingin melihat ingin memunculkan keberanian peserta didik Ibu dalam menjelaskan atau mempresentasikan hasil-hasil dari pembelajaran. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira Ibu ingin menggunakan strategi apa atau model atau metode apa dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Jadi untuk strategi yang ingin saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan minat belajar siswa yang nantinya akan saya integrasikan dengan pembelajaran keterampilan sosial, kemudian keterampilan emosional. Kemudian nantinya saya akan bagi juga kelompok berdasarkan kesiapan minat belajar peserta didik. Kemudian untuk model pembelajarannya itu akan saya gunakan model pembelajaran kontekstual, dan untuk metodenya saya gunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi dan penugasan. Oke, jadi strategi yang Ibu Hasni lakukan yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mana di situ diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional ya. Kemudian model yang ingin diterapkan adalah model pembelajaran kontekstual dan kemudian menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan penugasan seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk media yang akan digunakan itu kira-kira media apa yang akan digunakan? Ya, ada pun media yang akan saya gunakan nantinya itu seperti alat peraga, logo, kemudian ada juga peta, kemudian nantinya juga saya akan mempersiapkan LKPD. Oke, jadi ada beberapa alat peraga yang atau media yang Ibu sudah menggunakan untuk mempersiapkannya. Nah, kira-kira pembelajaran ini kapan Ibu akan dilaksanakan? Iya, insya nantinya pembelajaran akan saya lakukan sesuai jadwal, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari. Oke, jadi hari Selasa ya Bu ya. Oke, jadi insya Allah hari Selasa nanti saya akan datang ke
adalah pasca observasi yang insya Allah nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapannya, saya ingin bertanya sedikit Ibu. Kira-kira apa nih yang Ibu Hasmi dapatkan dari percakapan observasi tadi yang kita laksanakan? Oh, iya. Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah bahwa kegiatan ini bisa menambah kesiapan saya sebelum melakukan pembelajaran nantinya di kelas, karena dari percakapan tadi itu saya dapat mendapatkan gambaran-gambaran yang akan saya lakukan nantinya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya siang hari ini untuk melakukan praobservasi. Insya Allah sampai ketemu hari Selasa nanti ya Bu ya. Assalamualaikum.